Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Nurdin dari kelas teknik perminyakan C angkatan 2020 dengan NIM 2001098. Ya, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang flowchart untuk mencari dengan metode aplikatif teknik perminyakan dengan ketentuan diagram alir terstruktur. Ya, untuk program ini sendiri saya akan mencari tentang suatu nilai porositas suatu batuan itu berapa, nilai FB atau volume batuan total itu berapa, lalu nilai FP atau volume ruang pori-pori total batuan itu berapa. Ya, kita sudah masuk ke aplikasinya, dan di sini saya sudah membuat 50% dari program yang akan saya jalankan. Nah, 50% yang sudah saya buat ini, saya akan mencoba menjelaskannya, dan 50%-nya lagi kita akan membuatnya secara langsung dan bersama-sama. Oke, untuk yang pertama, kita seperti biasa masuk ke declare. Nah, di declare ini, kita masuk ke dengan variabel name-nya kita ubah menjadi grand, dan type-nya menjadi rail. Nah, kita ulangi. Untuk yang keduanya, kita menggunakan type rail dan variabel name-nya bool. Lalu yang ketiganya for. Jadi for ini itu adalah suatu FP atau volume ruang pori-pori, dan di book ini itu adalah FB-nya atau volume batuan total, dan di grand-nya itu adalah suatu porositasnya. Jadi ini nanti yang akan kita cari itu di sini. Lalu kita tambahkan juga di declare-nya itu apa, lalu tetap menggunakan tab-nya rail juga. Di declare yang selanjutnya yaitu porositas, dan yang di selanjutnya itu lagi. Nah, berikutnya kita masuk ke output. Nah, di output ini kita tuliskan ingin mencari apa. Lalu kita masuk output lagi. Di output ini jika kita pilih angka 1, nanti kita akan mencari porositas, dan jika kita pilih angka 2, kita akan mencari FB, yaitu volume batuan tersebut. Nah, jika kita memilih angka 3, yaitu FP, yang dimana FP itu adalah volume ruang pori-pori atau por. Oke. Nah, di inputnya ini kita masukkan apa. Lalu kita masuk ke if. Nah, di if ini kita masukkan variabelnya apa sama dengan 1. Nah, lanjut ke else. Nah, di else-nya ini kita masukkan if lagi. Nah, di if ini kita masukkan apa sama dengan 2. Nah, lanjut ke yang turunnya dulu. Nah, yang di turunnya dulu kita masuk ke output. Nah, di output ini kita masukkan kalimatnya, apakah nilai porositasnya telah diketahui, tanda tanya, dan kita masukkan output lagi. Nah, jika kita pilih 1, maka itu kita mengetahuinya atau ya, dan jika kita pilih angka 2, maka kita tidak mengetahuinya atau tidak. Nah, kita tambahkan lagi input for. Nah, di for ini yaitu suatu FP-nya. Jadi yang di kali ini kita itu akan mencari suatu FB pada batuan. Nah, ini struktur untuk mencari FB-nya. Mulai dari yang FB dulu, kita lanjut setelah di input. Nah, di jika ini, jika for sama dengan 1. Jika for sama dengan 1 untuk if-nya. Lalu kita ke true. Nah, di true-nya ini output-nya kita masukkan kalimat, masukkan nilai porositas, input porositas. Lalu kita masuk ke perulangan atau di while-nya. Nah, di while-nya ini, dan jika true-nya, kita masukkan output nilai porositas tidak boleh 0. Nah, di input-nya porositas. Nah, lanjut ke untuk yang
fails atau gagal false-nya, kita tambahkan output lagi, dan dengan kita masukkan kalimat, masukkan nilai fp. Nah, di inputnya kita masukkan for. Lalu kita masuk ke while lagi. Nah, di while lagi kita masukkan for sama dengan 0. Nah, yang untuk true-nya atau pengulangnya kita masukkan output nilai itu, outputnya nilai fp tidak boleh 0. Nah, inputnya for. Dan untuk sgen-nya yaitu bulk atau volume batuan atau fb sama dengan por, yaitu por itu adalah fp dibagi dengan porositas atau fb. Oke, kita lanjut ke kita naik ke atas lagi. Selanjutnya kita kembali ke for sama dengan 1. Kalau tadi untuk yang true-nya, lalu kita ke false-nya. Nah, di false-nya ini kita tambahkan output. Jika porositas tidak diketahui, maka nilai fp dan fg harus diketahui. Nah, lanjut lagi output, masukkan nilai fp. Nah, kita tambahkan lagi input. Nah, di inputnya kita masukkan for. Nah, selanjutnya kita tambahkan while. Nah, di while ini kita coba menuliskan variabelnya, yaitu for sama dengan 0. Lalu kita tambahkan untuk true-nya output lagi, yaitu kita tuliskan nilai fp tidak boleh 0. Lalu kita tambahkan inputnya for. Lalu kita kembali lagi. Dan jika false, maka outputnya kita masukkan nilai fg. Nah, kita tambahkan input yaitu grain, di mana grain itu adalah porositasnya. Dan kita masuk ke while lagi, perulangannya. Nah, kita ubah menjadi grain. Nah, grain sama dengan 0 untuk variabelnya. Nah, kita untuk true-nya kita tambahkan output nilai fg tidak boleh 0. Lalu kita tambahkan input grain. Nah, lalu untuk di false-nya kita tambahkan sgen. Nah, di sgen ini kita ubah menjadi bulk sama dengan for atau fp ditambah grain atau porositas. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang terakhirnya ini adalah untuk yang jadi diagram alir ini adalah diagram alir untuk mencari fb. Jadi kita tambahkan output fb sama dengan n bulk. Jadi seperti itu untuk rumus mencari fb. Nah, kita kembali lagi ke apa sama dengan 2, di if apa sama dengan 2. Lalu kita kembali ke false. Yang di false-nya setelah tadi yang true, kita langkah ke yang false. Nah, yang di false ini kita akan mencari suatu fp. Nah, yang dimana fp itu adalah volume ruang pori-pori. Nah, langkah yang pertama, jika sudah masuk ke if apa sama 2, kita tambahkan if lagi, yaitu kita kasihkan variabel apa sama dengan 3. Nah, untuk yang true-nya ini, kita masukkan nilai, kalimatnya masukkan nilai porositasnya. Lalu kita tambahkan lagi output. Jika nilai porositasnya tidak diketahui, tulis saja 0. Lalu kita masuk ke input. Nah, di input ini kita tuliskan porositas. Lalu kita masuk ke if. Nah, di if ini kita tuliskan porositas sama dengan 0. Lalu jika yang true itu kita tambahkan output, lalu kita masukkan kalimat jika porositas tidak diketahui, maka nilai fb dan fg harus diketahui. Lalu kita tambahkan output lagi, masukkan nilai fb, dan kita tambahkan output lagi bulk. Lalu kita akan membuat perulangannya di while. Nah, di while ini kita ubah variabelnya menjadi bulk sama dengan 0. Nah, di true-nya kita masukkan kalimatnya nilai fb tidak boleh 0. Lalu kita masukkan inputnya bulk. Nah, jika false, tambahkan output dan masukkan nilai fg, dan tambahkan input lagi
tuliskan grind, lalu kita masuk ke perulangan lagi, kita pilih while dan memasukkan variabel name-nya grind sama dengan 0. Lalu kita untuk yang true-nya output nilai fg tidak boleh 0. Kita tambahkan output dengan kalimat nilai fg tidak boleh 0 dan ditambahkan dengan input dengan kalimat grind. Lalu di false-nya ini kita tambahkan sgen, dan di sgen ini kita tuliskan for sama dengan bulk dikurangi grind, atau sama dengan nilai fd dikurangin nilai porositas. Oke, baru kita kembali ke atas. Nah, kita kembali ke porositas sama dengan 0. Setelah kita menjelaskan tadi yang true, kita kembali ke yang false. Nah, di false kita masukkan, kita tambahkan output dan memasukkan kalimat masukkan nilai fb. Nah, dan kita tambahkan inputnya yaitu bulk, dan kita masuk ke while perulangannya, kita ubah menjadi bulk sama dengan 0, dengan true itu output dengan kalimatnya nilai fb tidak boleh 0, dan tambahkan input juga dengan inputnya yaitu bulk. Lalu untuk alir yang false kita tambahkan sgen. Nah, di sgen ini kita tuliskan variabelnya itu for sama dengan porositas dikali bulk. Dan kalau di sini sgen-nya yaitu yang di true-nya for sama dengan bulk dikurangi grind. Jadi kalau ini kan porositas dikali bulk itu yaitu fb. Nah, jadi untuk struktur alir yang kita cari nilai fb-nya, rumusnya seperti ini. Jadi untuk diagram rumus mencari nilai fb-nya seperti ini. Tambahkan output ya guys. fb sama dengan n per 4. Nah, setelah ya di sini sudah saya jelaskan semua untuk rumus mencari nilai fp dan fb. Lalu kita akan membuatnya secara langsung rumus mencari nilai suatu porositas batuan. Oke, yang pertama kita kembali ke if apa sama dengan 1, ya apa sama dengan 1, kita masuk ke output. Nah, di output ini kita tambahkan 2 kali dan dengan memasukkan kalimat masukkan nilai fp, lalu output lagi, jika fp tidak diketahui tulis saja 0, dan jangan lupa untuk selalu memasukkan petik 2-nya. Oke. Setelah itu kita masukkan input. Di input ini kita tambahkan for. Nah, lalu if. Di if ini kita tuliskan for sama dengan 0. Oke, seperti ini. Nah, untuk yang true-nya kita tambahkan output. Di output-nya kita masukkan kalimat masukkan nilai fb. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan input
inputnya kita ubah menjadi book. Nah, book atau FB. Lalu kita tambahkan perulangan. Kita tambahkan while loopingnya. Nah, di while ini kita ubah menjadi book sama dengan 0. Nah, di true-nya kita tambahkan output. Di output tambahkan kalimat nilai FB tidak boleh kosong. Oke, ini ya. Terus kita tambahkan input itu kita ubah menjadi bool. Oke, seperti itu. Kita kembali ke book. Nah, jika force-nya ini kita masukkan outputnya masukkan nilai FJ. Masukkan nilai FJ. Oke. Oh, belum tercopy. Ya, kita masukkan nilai FG. Oke, di book sama dengan 0. Lalu kita tambahkan inputnya kita ubah menjadi grind. Setelah itu kita coba tambahkan while lagi. Di while-nya ini tambahkan grind sama dengan 0. Untuk true-nya kita tambahkan output dan nilai FG tidak boleh kosong. Kita masukkan kalimat G tidak boleh kosong. Oke, nilai FB tidak boleh kosong. Lalu kita masukkan input. Nah, kita ubah inputnya menjadi grind. Lalu kita masuk kembali lagi ke grind 0. Dan jika versinya ini, kita tambahkan SIGIN-nya. Untuk SIGIN-nya for sama dengan bool dikurangi grind. Oke. Setelah itu kita kembali ke atas lagi, kembali ke if for sama dengan 1. Setelah tadi yang true-nya kita buat, lalu kita membuat yang force-nya, alir yang force-nya masuk ke output lagi, masukkan nilai FB.
masukkan nilai FB, lalu masuk output lagi, kita tambahkan kalimat ini, nol. Jika FB tidak diketahui, tulis saja 0. FB ya guys. Sesuai sama yang di ini. Oke, kita tambahkan input. Nah, inputnya ada lagi book. Oke, lalu kita tambahkan if jika ini book sama dengan 0. Untuk yang true-nya masukkan nilai B, tuliskan masukkan nilai FG. Oke, seperti ini. Inputnya kita tambahkan input green. Oke, lalu kita coba menambahkan perulangan menggunakan while. Di while ini tuliskan green sama dengan 0. Green 0. Nah, di true-nya ini output nilai tidak boleh 0. Tambahkan input lagi green. Nah, kita kembali ke while-nya. Nah, untuk yang di false-nya kita bahkan again group sama dengan for ditambah green. Jadi untuk anunya seperti ini. Nah, kita coba menambahkan di sini again, tambahkan again lagi di sini. Again. Jadi seperti ini untuk ini, lalu kita tambahkan output. Nah, output ini sampai kalimat seperti ini, velocitas. Oke. Jadi seperti ini ya, diagram alir untuk mencari suatu porositas. Oke, jadi untuk diagram alir mencari suatu nilai FP, FB, dan porositasnya sudah selesai. Lalu kita akan membuatnya supaya bisa diulangin. Nah, kita tambahkan output, ingin menghitung lagi, lalu kita tambahkan output lagi, tulis 1 jika iya. Nah, kita tambahkan input lagi. Nah, kita coba tambahkan if. Nah, di if ini, di true-nya ini kita tambahkan calls. Di calls-nya itu kita
di course-nya itu kita ubah namanya menjadi log. Oke. Jadi if-nya kita ubah menjadi lagi sama dengan 1. Lagi sama dengan 1 log baru sudah selesai untuk diagram alirnya. Kita akan dapat ulanginya kita dengan cara seperti ini. Kita copy paste semuanya. Kita copy pastekan sampai sini. Kita copy, lalu kita masuk ke advocation, kita tambahkan log. Nah, di sini kita coba pastikan yang tadi. Nah, kita coba kembali ke main. Nah, di main ini untuk diagram alir aktivasi teknik perminyakannya seperti ini bentuknya, teman-teman. Setelah itu kita akan coba menjalankannya, apakah berjalan. Nah, yang pertama, apabila kita ingin mencari suatu nilai porositas. Jadi suatu nilai porositas itu rumusnya Fp dibagi Fb, atau volume batuan dibagi volume ruang pori-pori. Jadi kita pilih satu, masukkan nilai Fp, nilai Fp-nya sama dengan 100 dan nilai Fb-nya 50, maka hasilnya 2. Jadi sesuai yang kita inginkan. Jadi 100 dibagi 50 sama dengan 2. Nah, jika kita ingin mengulanginya lagi, kita klik 1. Nah, kita selanjutnya akan mencari suatu nilai Fb. Nah, kita akan mencari nilai Fb. Di Fb ini kita maka akan tulis 2. Oke, kita akan mencari Fb. Nah, jadi Fb itu untuk rumusnya yaitu Fp ditambah Fg, atau porositas ditambah dengan volume ruang pori-pori. Nah, untuk mencari Fb atau booknya, coba kita tuliskan jika porositasnya 100, maaf, salah. Jadi saya tidak mengisi 1 atau 2. Coba jika porositas tidak diketahui, maka nilai Fp dan Fb-nya harus diketahui. Nah, kita coba memasukkan nilai Fp-nya dulu. Atau jika porositasnya 100 dan nilai Fg-nya itu 50. Nah, jadi sesuai ya. Karena rumahnya kan ditambah tadi. Jadi 100 ditambah 50 itu 150. Jadi kan rumusnya di Fp ditambah Fg untuk mencari suatu nilai Fb atau mencari nilai volume batuan total. Nah, kita akan coba mengulanginya lagi. Nah, klik 1. Kita akan coba mengulanginya lagi. Kita klik 3. Kita akan mencari nilai Fp. Nah, di Fp ini
yaitu kita akan mencari suatu volume ruang pori-pori. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu FB dikurangi dengan FG. Nah, jika nilai porositasnya tidak diketahui, tulis saja 0. Masukkan nilai porositasnya. Nah, kita masukkan saja nilai porositasnya itu misalnya tidak diketahui. Maka kita harus mengetahuinya FB dan FG-nya. Nah, semisal FB-nya 100 dan FG-nya 50, maka hasilnya itu 50. Ya, jadi FB-nya diketahui di sini adalah 50 karena rumusnya sendiri yaitu FB dikurangi dengan FG. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin percobaan sudah cukup. Jadi seperti ini untuk diagram alurnya. Ya. Mungkin sekian video dari saya, Rizal Nurdin. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian video UTS yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.